Yesus bukan Tuhan tapi dia adalah manusia. Saya buktikan dari sumber Bible sendiri. Pertama, Yesus itu makan minum dan buang air. Ada di Matius 21, 18-19 dan Yohanes 4, 6-8. Kedua, Yesus itu tidur dan beristirahat. Disebutkan di Lukas 8, 23-24 dan Markus 4, 38. Ketiga, Yesus takut dan berkeringat. Ini disebutkan di Lukas 22, 44. Keempat, Yesus sedih dan menangis. Ada di Yohanes 11, 33-36, dan Matius 26, 37-38, dan Lukas 19, 41. Itu semua adalah ciri-ciri sifat makhluk ciptaan Tuhan. Terakhir, Yesus itu berdoa dan sujud sama seperti sujudnya orang Islam. Kepada siapa? Kenapa Yesus tidak berdoa sujud kepada dirinya sendiri, kalau dia Tuhan? Kita umat Islam yakin Yesus adalah utusan Allah, yang nanti akan datang di akhir zaman jadi hakim. Tidak tahu kita wujudnya seperti apa. Sudah. Nah, Tuhan kita tidak tahu entah wujudnya entah kayak mana tahu kita. Cuman karena kita ini ciptaan yang paling mewah, ciptaan yang paling wah gitulah kan. Dia datang sebagai manusia. Itulah melalui yang bernama Yesus Kristus. Yang saya tahu. Tapi kalau Kristen Jadi bilang, itu kan Kristen nih global nih kalau Kristen. Yang Pak Ustadz tanya nih, kan saya nih. Itu. Ya, berarti Kristen menyembah anak manusia, betul? Kalau Kristen, Pak Ustadz, itu udah global. Siapa yang beragama Kristen berarti pertanyaan Pak Ustadz itu kan sama semua yang Kristen. Ini yang Pak Ustadz tanya kan sama saya. Memangnya Kristen beda-beda penyembahannya gitu? Penyembahan kalau cara-cara beribadahnya beda-beda, beda orangnya beda cara kayak mana bilangnya, cara membujuknya, cara kayak mana, namanya dia Tuhan. Sedangkan sama orang tua kita aja kita membujuk orang tua kita kan berbeda-beda nih. Terus beda, yang disembah beda atau kagak? Ya tetap satu lah Tuhan. Ya berarti anak manusia tadi kan yang disembah. Nah, anak manusia itu dia datang sebagai wujud manusia. Iya tahu, makanya nyembah anak manusia kan. Bodrek juga lama-lama ini habis satu keping gitu ya. Bang Billy tanya sakit kepala saya bang, serius Bang Billy tanya. Ya jadi alam bawah sadar kamu ketika berbicara tadi pelepasan ya, bahwa yang menciptakan Yesus itu adalah Tuhan. Itu kamu bilang begitu. Memang itu betul. Yang menciptakan Yesus adalah Tuhan. Tadi Anda keceplosan ngomong gitu. Itu alam bawah sadar Anda yang berbicara dengan jujur bahwa Yesus itu ada yang menciptakan, itu Tuhannya tadi Anda katakan. Walaupun itu keceplosannya. Nah, pertanyaan tadi Ustadz, jadi umat Kristen itu menyembah anak manusia, menyembah manusia betul? Iya betul, di dalam menurut Kristen ya, di dalam hakikatnya sebagai manusia di bumi ini. Betul. Gitu. Betul gak? Kayak mana ya dibilangnya Pak Ustadz? Kayak gimana, bingung sendiri menjelaskan macam mana? Masa kau yang Kristen kau sendiri yang bingung ngejelasin, kayak gimana kau ini? Masalah penjelasannya memang saya kurang paham cara menjelasinnya tuh kan. Cuman cara-cara apanya saya udah mengerti gitu loh. Cuman payah menjelaskannya gitu. Kalau secara fisiknya yang saya tahu, Tuhan itu datang ke dunia ini melalui Bunda Maria, itu melalui manusia, itu yang nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi manusia kan dia? Ya. Jadi sekarang siapa yang menciptakan manusia tadi? Ya Tuhan lah. Tuhan berarti Yesus punya Tuhan gitu. Kan dia datang ke dunia ini, bukan begitu pula. Kayak gimana bang? Manusia hanya yang diciptakan itu hanya Adam dan Hawa. Iya, Adam dan Hawa. Terus setelah Adam dan Hawa itu tidak ada manusia lagi yang diciptakan, hanya dilahirkan. Berarti manusia bukan diciptakan. Ngomong di awal tadi saya nanya, apakah manusia ciptaan? Bilang aja bukan kalau kayak gitu.
Macam mana pula kau ini? Tadi kan di awal saya nanya, apakah manusia ciptaan? Ciptaan kata Anda. Kalau bukan ya bukan, bilang bukan. Tadi kan kutanya sama Pak Ustadz, sama nggak diciptakan sama dilahirkan? Aku pun kurang paham kalau masalah di situ. Yang ku tahu Sakit yang kepala, ruwet. Jadi Kristen ini ruwet, Bang. kalau nggak ruwet kali lah. Bang Billy mau nanya lagi nggak? Ya, aku Atau tanya, Bang Charles mau nanya? Gitu. Silakan. aku tanya. Charles, Yang saya tanya, Tuhan, boleh nih Pak Ustadz, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. aku dulu nanya deh, aku dulu ya. Oh boleh Pak. Oke. Charles, Tuhan Yesus Pak. itu orang mana? Orang Nazaret. Orang Yahudi? Dia suku Yahudi, bukan kayak mana bilangnya? Kayak aku nih orang Medan Ya. nih. Tapi Ya suku berarti suku Tuhan mana? Yesus sukunya dari Yehuda, betul? Ya Yehuda itu Oh. dia dilahirkan gitu. Oke, sekarang kita tanya Pak Ustadz. Ustadz, Allah itu apakah orang Arab? Bukan. Bukan. Berarti yang Tuhannya adalah orang siapa? Kristen. Kan orang Nazaret, orang kan gitu. Kalau saya ditanyakan apakah Allah itu orang, bukan. Nah, kalau Yesus adalah orang Nazaret, berarti yang nyembah orang ya Kristen. Gini, kalau Allah itu sama kami kan Allah itu tidak tahu kita wujudnya kan. Makanya Bapak Yahudi ini bilang Allah itu nggak orang Arab. Memang betul, mana tahu wujudnya, kita nggak tahu, kok bisa tahu kita sukunya mana, orang mana. Karena dia bukan orang. Cuman kan logika kita manusia, bagaimana caranya kita supaya lebih mengerti tentang dia gitu. Dia datang ke dunia ini melalui manusia. Gitu. Cuman pemahamannya kurang mengerti saya menjelaskannya. Baik, Bang. Iya, ente aja bingung mau jelasan. Gini. Saya kasih senam otak yang kedua nih ya, sama Bang Charles ya. Bang Charles, ente kan manusia, saya manusia, betul? Ya, Kalau kita makan nasi, itu wajar nggak? Pantas nggak Wajar. manusia makan nasi? wajar. Wajar. Kalau manusia makan tai, kotoran, Ya, pantas nggak? sejauh saya tahu tidak pantas. Tidak pantas. Padahal kan bisa aja tuh manusia, ya bisa aja manusia kalau mau makan tai bisa, tapi tidak pantas kan gitu. Iya, Iya, baik. Nah, kita ini manusia ciptaan, Bang Charles. Ada yang tidak pantas bagi diri kita, bagi ciptaan manusia ini. Berarti begitu juga Tuhan. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Kagak pantas Tuhan itu jadi manusia. Kagak pantas Tuhan itu di rahim manusia. Kagak pantas Tuhan itu dilahirkan manusia. Kagak pantas Tuhan itu disusui manusia. Kagak pantas Tuhan itu diseret manusia. Kagak pantas Tuhan itu ditombak manusia. Kagak pantas pula Tuhan itu digantung manusia. Kagak pantas pula Tuhan itu mati. Kayak gitu. Kalau dalam Islam, Allahus Somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Gitu. Jadi kalau ada ya makhluknya menggantung Tuhannya, itu pasti bukan Tuhan gitu. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Nah tuh, senam akal yang kedua tuh. Masuk akal? masuk akal. Masuk akal, Bang Billy ya. Tanyalah. Iya, silakan tanya. Siapa yang tanya saya?
Iya, abang kan mau nanya tadi katanya. Go ahead. Oh, ini mau tanya sedikit aja. Kalau dari maaf Len ya, Pak Ustadz ya. Kalau Enggak kita, apa-apa. kalau Tuhan Yesus Silakan. sama masih sama nggak itu? Apa? Tuhan Yesus sama Isa Al-Masih sama nggak? Gini bang, kalau kita melihat tanpa melihat dari dua agama, ya dua agama Islam atau Kristen, kita lihat dari sejarah manusia, sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kita hidup, yang dilahirkan tanpa orang tua laki-laki hanya sekali kejadiannya. Maka di luar pandangan agama, pasti orang yang sama. Gitu. Pasti orang yang sama, di luar pandangan agama. Lalu kalau kita sesuai dengan pandangan agama, baik Islam atau Kristen, apakah orang ini adalah orang yang sama? Orang ini adalah orang yang sama, ya bang ya. Sesuai jawaban saya nih, orang ini adalah orang yang sama, oknum yang sama, ya, entitas yang sama, tapi diceritakan dengan dua versi agama yang berbeda ceritanya. Gitu. Nah, yang dari kedua agama ini pasti salah satunya ada yang salah nanti. Gak mungkin gak mungkin benar dua-duanya. Gitu. Ya, betul. Ya kan? Ah, di tempat Anda Yesus disalib. Di tempat saya Yesus tidak disalib. Oke? Sekarang saya mau tanya satu hal bang sama abang. Mana bekas tiang salibnya Yesus? Tiang salib bekas. Bekas Ya, Pak, tiang mana salibnya ada, Yesus? Ustadz? Gak ada.